Mobil saya itu, yang saya beli, itu gue pakai buat camping di depan bandar. Only Chinese guy yang berani jadi calo, itu saya. Jadi lu sepanjang jalan, lu lagi make. Kalau polisi lewat, mau masuk gang, itu semua bisa masukin ke kantong. Saya ketangkep di Amerika itu 5 kali, Kak. Dia ngeliat musuhnya lagi teleponan, dia nyebrang, dia tarik pisau, ditempelin gini, dia terus dilap darahnya, dia nyebrang lagi, let's go. Jadi tadi ceritanya udah berhasil. Kalau gue punya anak sudah bisa beli apartemen di luar negeri lagi ya, Amerika kan mahal ya, bawa Florida lagi. Udah bisa beli macam-macam, pasti dianggapnya udah stabil. Makanya mama pulang ngurusin adik-adik lu yang di Indo. Atau gimana? Jadi karena pulang karena memang waktu itu dia harus pulang lah. Gue lupa kenapa ya gitu. Cuman waktu itu dia pulang, akhirnya saya masih di Amerika tuh. Nah, di Florida pada saat itu kan ada kejadian yang 9/11, Kak. Oh iya. Nah, itu saya masih di Florida tuh. Lu masih di Florida? Gue ngeliat tuh kayak film banget. Iya. Kayak kita mau berangkat jam 8:30 pagi, saya sama anak-anak gitu, mau berangkat kita ke restoran, kita nonton tuh. New York ada kan pesawat, itu ya? Iya ada pesawat nabrak gitu kan kayak film Iya, gitu gila kan. banget ya. Wah, kita udah, ini film nih, maksudnya kayak nggak ada kaget apa-apa. Nggak Baru tuh percaya. beritanya meledak kan jam 11-an segala macam. Nah sejak itu kita nih kayak kita orang-orang Indonesia yang basic came from Muslim government, kita harus report kan pada saat itu kan di isunya kan ya ada ya kayak gitulah. Akhirnya nih nggak bisa sebut takutnya ini ya, salah ya pokoknya. Akhirnya kita di sana semua yang from Indonesia, Malaysia and everything harus gitu harus lapor. Ya. Kita harus report karena saya sebenarnya di sana kan gelap banget. Kan cuma 6 bulan, extend ke another 6 months. Iya. 1 tahun doang kan, iya. Visanya kan. Terus sampai berapa tahun? Itu udah tahun kelima. Tahun kelima lu. Akhirnya dari situ kita semua teman-teman anak Indonesia segala macam gimana nih survei itu di restoran aku ada sekitar 7 anak Indo lah, 7 atau 6 gitu. Gimana? Akhirnya ternyata di Florida kalau report lebih ribet, takutnya dimasukin dulu atau gimana. Akhirnya denger teman-teman di LA lebih gampang. Saat itu balik ke LA dulu. Ketemu sama semua sepupu saya yang bandel di geng motor itu. Udah di Amerika. Old friend, saudara lagi. Akhirnya udah apartemennya kan waktu itu kan rent kan. Rentnya stop, berhenti dari kerjaan, bawa duit lumayan. Kita road trip 3.000 km dari Florida ke LA. Gila lu. Sendiri saya. Sendiri banget jalan ke LA, balik ke LA. Itu berapa hari? 2 or 3 days ya. 3 days Aku ya? ada stop tapi nggak nginep. Nggak nginep, oke. 2 days lah. Nggak sampai kan. Rada jauh 1 hari lewat dikit lah gitu. Udah akhirnya ke LA, ketemu sepupu, wah gitu kan. Udah nggak kepikiran drugs or anything kan. Pokoknya ketemu, wah. The next day, gua aja belum dapet tempat tinggal, masih numpang di mereka kan baru sampai ke LA. Mike main sini, party tuh malamnya tuh. Ketemu. Gua bakal nggak? Lu mana mungkin sih? Gua udah 5 tahun nyari nggak ketemu bro, gua bilang gitu kan. Langsung. Beda Kak. Diketawain dong lu, gitu. Nih cobain, beda. Jadi pada saat itu bukan bubuk putih. Kalau di sana tuh kalau bubuk putih yang kita pakai di Indonesia itu dipanggilnya sana China White. Di Amerika. Di Amerika dipanggilnya China White dan itu udah tingkatnya level pure-nya udah lumayan mahal. Oh, oke. Nah, makanya nggak susah nemunya. Nah, di sana ada yang namanya kayak gooey stuff itu bahasa Spanish-nya chiba. Chiba tuh kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah kayak shit. Oh iya, shit. Tainya heroin lah kasarnya. Oh, chiba itu. Chiba itu jadi dia produksi orang-orang Spanish lah kayak Meksiko atau dari luar sana. Istilahnya sampahnya. Sampahnya dan dia udah jadi kayak lengket-lengket gitu loh, gooey stuff gitu. Iya. Jadi you have to cook it. Dia nggak pure.
bakar. Nah, jadi harus dimasukin ke sendok. Kalau lihat di film-film di Iya, film-film Amerika. gitu kan, dia pakai sendok, kasih air, ini dimasak, terus kan dia pakai saringan, biasanya pakai puntung rokok, apa itu, filternya, Oke. terus tarikan ke sedotan. Jadi kesaring. Kesaring. Airnya yang cair itu baru masuk ke Jadi nggak jarum ngebawa suntik. sampah semuanya. Ya, itu Oke. dia harus dimasak dulu. Itu proses ya. Jadi pada Ribet. saat itu kita pakai itu. Ribet tahu. Well, Kalau dan gue masih nggak percaya itu. kalau gue ibu-ibu ribet mendingan makan steak aja, minum permen. Can you imagine after 5 years, Iya my sih. life doing good, Iya, everything okay, mau bilang sugesti hilang. Nggak mungkin. Padahal pada saat itu gue ngeliat barangnya loh, masih ini mah bukan putak, tapi gue cobain. Iya. Terus lu Masa sih? Terus lu ketemu Masa sama sih temen-temen gitu? lu juga, saudara-saudara lu juga yang Cobain dulu. ceritanya Kan sama. mestinya kalau kita udah sadar Kak, kita nggak tahu ini mah ngeprank nih, bener-bener lu stop dong. Iya. Ini enggak, masa sih? Masih ada setan. Masa sih, bener nggak sih gitu? Pas bilang, iya lu, ngomongnya udah slow. Iya bro. Bener ya? Tuh. Wah dah, dari situ, titik situ, saya hancur tuh. Bener-bener kayak, Kembali hancur. that's what I'm saying, kayak the devil just Iya, love iya. me so much. Iya, Narkobanya ngejar gua gitu. Iya. Mahal. Karena saya nggak pernah buat keputusan untuk I don't wanna be with you. Iya, iya. Saya selalu bilang, oh kalau lo ada ya yuk gitu. Iya, lu masih abu-abu. Masih abu-abu. Masih galau. Mahal nggak? Satu itu sekitar $5 Kak. Oh, $5 Jadi itu 5 to 6 bisa dollar, buat berapa kali? $7 lah kalau udah Berapa kali ke pakai? kota ya. Sekali pakai. Sekali pakai. Iya, iya. Sekali Kayak- pakai. Oh ya, maksud gua kalau memang kitanya belum siap untuk stop, mau diapain, mau diapain. belok, ya balik lagi Balik ya. lagi. Kayak cerita lu tadi kayaknya gue lihat naik turun Yes. gitu. Semua balik ke kita. Makanya tadi sebelum kita syuting juga cerita. Kalau lu belum kuat, lu jangan sok kuat. Kita misalnya kita baru pulih, kita baru keluar dari narkoba, kita ngerasa kita udah pulih. Gue mau nolongin dia deh. Lu nyemplung ke dunianya dia. Lu sok-sok kuat, ternyata lu nggak kuat. Ujung-ujungnya lu malah hancur makin parah. Yang ada lu, Yes. Bukannya ngasih contoh, malah lu nya kejebur juga. Kan lu mesti Kejebur lagi. jadi terang nih. Ya kan? Kalau terang di tempat terang kan nggak kelihatan. Ya. Lu coba dong masuk ke tempat yang gelap untuk menerangi. Iya. Kalau lu nggak kuat terangnya, Iya. ya lu jadi gelap Kalah sekalian. juga. Iya, malah kelelep. jadinya. Kelelep. Sabar kan lo, kita kepoin dulu tadi 5 tahun akhirnya hancur ketika bertemu lagi dengan circle itu, habis-habisan lagi, hancur-hancuran lagi. Punya duit Yes. lebih hancur lagi Punya jadinya. duit. Ya karena lu punya uang Yes. tadi. Terus saja sampai jadi bandar di Amerika gimana? Karena gini, dari ngumpul seperti saya bilang tadi, semua persahabatan, semua segala macem kita hilang tuh. Jadi udah masing-masing kan. Akhirnya walaupun cousin, walaupun Exactly. saudara. Ya kuncian lu, kuncian gua. Gua nggak mungkin kasih gua punya kuncian ke lu pakai gitu. Udah akhirnya bisa tuh. Udah otaknya udah jahat kan. Apa yang bisa dijual jadiin duit buat beli barang. Mobil saya itu yang saya beli dengan bangganya itu, yang saya sayangin, Iya. kasih tiap hari dilapin, itu gua pakai buat camping di depan bandar. Can you imagine? Jadi saya punya pola pikir yang dulu tuh Kak, yang waktu di Indonesia, gua harus temenan sama bandar, itu gua praktekin Oh, lagi. iya, lu praktekin. Karena it works at that time. Iya. Gitu. Jadi lu disayang banget. Disayang sama bandar. Gila. Bandar gua kagak make, sampai gua tuh kadang-kadang pagi dia ngeliat, what are you doing Mike? Dia belum, kan dia tahu misalnya gua lagi nggak ada duit gitu, lu ikut gua deh katanya. Dia nganterin barang, dia nggak make. Kita muterin dari downtown LA ke muter-muter lah itu, dropin ke rumah-rumah, jadi subuh Kak, jam 3 pagi. Itu anak-anak kayak Mexican gitu, what's up homie, kayak gitu-gitu, ngasih. Itu sepanjang jalan aku belum dikasih barang, masih nahan sakau. Suruh nemenin dia, Tahun berapa tuh? Mike? diocehin, suruh berhenti. Tahun berapa, Mike? Lu bayangin, Mike, tahun berapa? itu habis dari 2000. udah ke LA kan itu, Oh, 2003-an lah. 2003, 2004 ya. Kalau Gila bayangin ya. gua dikotbain sama bandar, suruh berhenti. Heeh. Diceramahin sama bandar, suruh berhenti. Lu ngapain sih make udah? Karena dia sayang begitu sama gua. Tapi Dia ujungnya lu- dikasih lagi. Iya, Dikasih make. karena dia Yes. lu nemenin dia dan lu memang nggak mau berhenti. Yes. Itu gila. Dia di satu mobil itu dia dropin barang kan, kalau ketangkap kita pasti kena. Saya udah nggak mikir itu. Yang penting gue dapet barang. Iya. Dan di Udah. belakang itu dia bawa cimeng sekitar 2 plastik bag gitu.
bandar gede. Gila. Ya. Di bandar gede itu mah. Ya. Akhirnya pada saat itu mobil saya pink slipnya udah kasih ke dia. Waktu gua nggak punya mobil kan nggak bisa camping depan rumah dia kan. Akhirnya gua jatuhnya ke downtown. Downtown tuh gini kan, kita tuh ada berbagai macam orang yang datang ke downtown LA. Satu pemakai, satu bandar, satu bisa jadi penipu. Ya scumbag-nya banyak banget lah di situ. Iya, kan. iya, iya. Pertama tuh kita bajunya masih keren, belanjanya nggak berani masuk ke lorong. Kakak belum pernah lihat downtown yang kayak 7th Street, 6th Street, 5th Street nih ya? Udah. Itu yang gembel-gembelnya pada nyuntik pinggir jalan. Iya, terus gue tuh pernah tuh ngeliat yang mereka telanjang. Yes. Terus yang stres. Serem banget, Kak. Stresnya tuh Serem nge-fly tapi telanjang, terus stres gitu. Terus Saya 2 tahun di downtown. Ih, serem sih. Jadi pertama kali datang masih bajunya hip hop kan. Datang itu belanja pulang make, belanja pulang make, ujung-ujungnya nggak punya barang, baju yang dipakai dijual. Pertama kali gue jual barang di downtown LA itu my hat. $5, lu bayangin. Gila lu, Mai. Gue jualan topi di pinggir jalan di 7th Street. Jadi itu di situ. Aku tahu 7th Street itu. Kan Itu dia ada. kumuh banget. Ya 4th Street sampai 7th Street itu udah drug. Kita ngomongnya bukan downtown, dope town. Dope Town. Ya, kota narkoba. Itu kayak gini. Kakak ke Mangga 2. Itu kan toko baju semua. Ini toko drug semua. Kalau gue mungkin karena nggak tahu ya kalau itu tempat bandar narkoba kali ya. Ya, karena kan gue kita cuma lewatin ngumpet, doang yes. dan mau ke station. Ya. Tapi gue lihat banget tuh yang namanya mereka wangi-wanginya. Dan setiap gang itu ada Ada. kelasnya. Ini heroin, ini crystal meth, ini ganja, Udah ada spesifikasi. ini gang tempat jual suntikan. Gokil. Jadi dari depan pulang sampai jualan di tempat, terus jadi calo nggak punya duit, misalnya bandar yang di situ kan udah biasa gitu kan, udah dulunya customer dia, bro, can I be your can I work for you? Dia bilang, go ahead, lu mau kerja ada duit baru beli sama gua gitu. Nawarin tuh, nangkep orang-orang yang saya pertama kali datang, yang masih pakai bajunya keren-keren orang-orang kaya gitu. What's up homie, what you need? Gini kan. Transaksi, oke, lu tunggu sini. Padahal barangnya nggak ada, jadi calo. Jadi calo. Kita belanjain, dia orang nggak berani masuk ke gang. Iya, lu yang Nih, belanjain. belanjain. Jadi misalnya ada dapat 10 paket, gua kasih 8. Iya, dua. Barang $5 jadi $7. Wah. Untungnya nah. Waktu si bandar ngelihat saya di situ, I'm a crazy guy yang bisa bolak-balik jualan nggak takut Cuek polisi. banget gitu. Wah, ini money machine nih. Dipanggil kan, Chino, aku dipanggilnya kan Chinese guy, Chinese in Spanish kan Chino, sit down here gini-gini, nih makai dulu ngobrol-ngobrol, you wanna work? Katanya. Ya ampun. Dia ngeliat my guts, ngeliat kayak ini orang gila nih. Iya, berani banget. The only Chinese guy yang berani jadi calo at that time ya, itu saya. Gue kebayang. Gue udah kayak pulang udah bakalan diocehin, nggak diterima, nggak punya duit juga, mendingan gue di sini nongkrong. Udah nyemplung aja sekalian. Ya, nyemplung. Jadi saya sampai tidur di dalam, di pinggir jalan. Jadi lu tuh kayak nungguin orang yang lagi Ya, kayak nyari. kayak kita, kayak gitulah. Karena kita udah kerja, setiap pagi itu kita dapat barang free kan, buat kita kerja. Dapat dopingnya lah, free Doping kan, lah, gitu free. kan, udah nggak usah kerja, udah pegang barang, kantongin gitu, kita jualan. Bebet di depan, bebet udah selesai, udah kita mabok lagi. Ya, kayak lu jualan mie ayam aja di depan. Ada bosnya di dalam. Ada di dalam. The best boss itu adalah bandar yang kagak make. Yang lu bilang tadi. Bandar nggak make, bandar kagak megang barang, itu lebih hebat. Iya, Jadi iya. gini, kayak tuh lo ambil barang di situ, dropin ke dia. Dia nggak megang. Nggak megang duit, nggak megang apa. Karena di sana hukumnya gitu, Pak. Iya. Lu nggak bakal, kalau nggak ada barang bukti, Lu nggak ditangkap. nggak ditangkap. Gila lu, Gue Mike. sampai jadi tangan kanannya. Mike, lu saat itu ini kepala lu tuh apa gitu? Cuma Kak, every hype day, aja gitu. 24 hours she on drugs. Ya lu cuma gitu aja. Nggak ada akal sehatnya. Nggak ada akal sehat, iya. Lu Kalau nggak ada. sekarang gue mikir, kok udah nggak mati, ya udah syukur. Iya. Lu Aku udah ngeliat nggak orang ode. ditusuk, orang ditembak itu udah kayak, oh ya udah kayak film di memori gua aja. Maksud gua lu nggak tahu, maksudnya nggak takut apes ada yang minta barang, lu apa terus nggak malah nusuk lu. Itu yang apa aku belajar gitu. jadi aku dapat pelajaran juga sih di jalanan itu. Kita itu yang paling kuat itu bukan senjata api, tapi respect. Respect mean kayak gini. Kalau saya dapat respect di satu area yang Lingkungan. seberapa bahayanya itu, contoh
misalnya kakak nih, ada yang mau isengin kakak, kan kakak nggak tahu nih. But, gue mau ini si ini, lu jangan macem-macem. Itu kakak gue loh. Udah dapet shieldnya kan, segala macem gitu. Iya, Jadi, even you don't look, ada yang cover you up gitu. Iya Nah, sih. aku dapet respect itu di situ karena kayak gue di sana gue punya barang jadi bandar, gue juga nggak pelit. Kayak tukang rokok gue kasih satu-satu, mereka jagain. Jadi lucu sono tuh jualannya ya. Jadi kayak ini kan ada, misalnya ini 7th Street ya. Iya, 7th Street. Ini ketemunya sama street apa gitu. Ini street apa misalnya 7th Street on the 6th side gitu. Ntar ada orang yang teriak. beda. Kan? Jadi semua, jadi lu sepanjang jalan ini lu lagi make. Kalau polisi lewat, ada 5-0 gitu kan. 5-0 lewat, mau masuk gang itu semua bisa masukin ke kantong. Jadi ada sirenenya di depan. Sirene. Ada yang warning. Lucu sih. Gue gak Saya setiap kebayang. kali lewat tuh polisinya, Chino, what are you doing? Go home. Bener polisi tahu lu. Polisi tahu. Oh, cuma ya. Tapi kan I'm not on action. Iya. Saya ketangkap di Amerika itu 5 kali kan. Itu di sepanjang jalan itu ada kafe-kafe juga kan di mana? Ada. Gue waktu pas gue lewat itu banyak cewek-cewek. Yes. Cewek-cewek gitu juga nunggu gitu. Jadi kan? banyak ya, kasihan banget yang jadi korban tuh adalah misalnya dia pemakai cewek ya. Perempuan. Kan gue pagi gue tidur di situ. Gue bangun wake up call, gue sambil make, gue liat udah. Jadi di sana tuh kayak zombie kan. Jadi kayak di kota itu dari gelap sampai gelap lagi, itu orang jalan nyari barang. Dan bervariasi, ada orang yang punya duit, orang yang nggak punya duit, ada yang mau jual diri, segala macam kayak gitu. Dia masuk nih pagi misalnya. Misalnya around 5 to 6 o'clock morning kita lagi makan sama anak-anak lagi pada make. But nanti nih besok pagi itu cewek yang sama keluar udah habis di rape, udah habis ditonjok, udah habis. It was crazy. It was Itu crazy. daerah-daerah serem sih. Yes. Yang gue cerita sama lu karena gue lihat sendiri ngeluarin pistol Yes. di daerah situ downtown itu. Melihat kayak misalnya gue lagi jalan nih, ini temen gue nih emang orangnya konslet lah. Jadi di sono kan kayak ada ras lah, ya kayak ada Itu blacks, tinggi. ada Mexican, Oh, ya. ada white and everything gitu kan. Itu per area. Kasarnya gini, ini area Daerah lu gue, nih, lu daerah mau lu. jualan di situ, lu mau nipu aja di situ. Jangan lu jualan ke sini, lu nipu di area gue karena yang bakal berantakan tuh kita semua gitu. Sama aja. Kayak misalnya kita jualan di sono, seller to seller tuh respect. Kita kalau sekali ketahuan nipu kan orang jadi ngecapnya di gang ini nggak benar nih. nggak benar. Gitu. Jadi lu harus bener-bener jaga. Iya, Kalau iya. lu mau hidup di situ, lu bukan cuman karena cuma bisa jadi seller doang, tapi lu harus jadi seller yang bener. Iya, tapi kalian juga maksudnya under di bawah pengaruh Drugs. Exactly. Kita udah nggak takut apa-apa. Sensitif tinggi, tapi juga nggak takut apa-apa. Tapi ya gitu ya, salon juga kan? Temen gue ini gila kak, orang Mexican ini. Dia bisa tiba-tiba, Mike wait here. Dia nyebrang. Jadi kan ada, kalau zaman dulu kan ada phone booth gitu. Yang phone booth kan ketutup gini kalau orang lagi. Dia ngeliat musuhnya lagi teleponan. Jadi dia suruh gue nunggu, dia tepok Mike you wait here. Dia nyebrang, dia tarik pisau. Ininya nih, ditaruh di sini kak. Kan lu lagi phone booth gini kan nggak ngeliat apa-apa dia bilang. Ditempelin gini, dia terus dilap darahnya. Dia nyebrang lagi, let's go. I was like, Iya, what are you doing, man? Oh ini, oh ya udah. iya. Terus kan kita tinggalnya di tenda. Tenda. Jadi kayak di jalanan itu kita tinggalnya homeless kan. Kita homeless tuh ada kelasnya kak. Ada homeless yang gembel banget. Rock and roll homeless aja ada kelas. Yes. Ada homeless yang benar-benar punya tenda, ada homeless yang nggak punya tenda, ada homeless yang memang dalamnya tuh memang ada party segala macem, ya tetap di tenda gitu. Jadi dia ada anak-anak tuh biasanya disuruh, kayak anak geng baru mau masuk, okay, you have to do something this to hurt this guy gitu. Nah ada tuh, jadi member. yuk lagi siang-siang gitu tiba-tiba ada orang lari, anak kecil, cuk, paling belasan tahun deh, dia keluarin bayonet, dia tahu tuh tendanya dia ditusuk. Kan dari luar kan nggak ketahuan kak. Iya. Ya kan? Yang di dalam kan loncat tendanya, wah gitu kan, karena kan lu berdiri pasti tenda gini. Temen gua habis ditusuk, pantatnya kena sini, brrr, dia keluar, lagi giting, udah makin lagi. Ini namanya juga di bawah pengaruh narkoba ya. Udah gila. Ya, jadi bener-bener di Nggak luar berasa nalar sakit kita ya. lah gitu. Iya. Kadang kalau diceritain, kalau nggak ngeliat pakai mata kepala sendiri itu like bullshit. Tapi aku ngalamin. Iya. Gue lagi ngeliat orang ditembak di seberang nih, kita lagi jam 2 pagi, di pinggir jalan lagi nyantai, aku sama anak-anak udah habis dagang kan, aku bertiga duduk,
kita keluar dari area yang perdagangan nih. Kasarnya dari 7th Street kan terlalu rame. Ya, Kita toko-toko go itu. far away lah, jalan kaki sambil gitu-gitu. Terus duduk di pinggir jalan lagi make gini. Tiba-tiba kayak mobil-mobil hip hop gitu kan. Bebet. Jadi itu kayak bandar gedenya. Ketok-ketok, dia punya tenda, dia keluar, langsung ditembak. Kan lu kan buka, ini kan langsung ngelongok ke atas kan. Pak. Iya sih. Hitungan detik baru tiga mobil datang. Polisi, ambulan, sama Iya. fireman. Wih, kita kayak, wih, seru ya gitu. Tapi iya sih, kalau di Amerika sono tuh ya, LA gitu, kayak suara sirene polisi, ambulan tuh Mereka harus bareng. berapa menit sekali. 911 response tuh kan memang tiga-tiganya. Iya, tapi maksud gue tuh sering banget. Sering banget. Yang gue bilang gue pernah mau nyobain experience di situ, kata laki gue, kita kayak di film ya. Dikit Di downtown kan ada big police station ya kak? Iya, yang di ujung. Ya. Gitu. Bilang set deh, ini kita kayak di film karena saking seringnya dan itu udah menakutkan. Orang ditembak, orang kayak berantem segala macam itu udah ini aja. Udah biasa ya. Oke, kita ngomongin ditangkap 5 kali. Cuma 5 kali. 6 kali sama yang di Dutamas. Enggak yang di Jadi internasional 5, nasionalnya 1. Jadi jangan main-main. Pemakainya internasional, modalnya internasional. Gak ada yang perlu dibanggain sih. Enggak. Sebenarnya itu goblok kalau ketangkep. Tapi maksud gue journey. Yes. Ngomongin journey itu ya gue lu maksudnya I was ya, tapi sekarang kan udah enggak. Nanti kita 5 kali gue pengen tahu di sana kayak ditangkep treatmentnya kayak apa? Di sana kalau di tempat karena saya masih belum ada hukuman ketok palu, berarti itu kita masuknya kayak masuk ke detention namanya. Jadi kita masih tersangka, Kak. Oh, tersangka. Belum terdakwa gitu kan. Jadi kita pertama kali tangkap, mereka tuh ada levelnya. Karena di LA itu kalau kemarin teman saya cerita juga, jadi itu tingkat kriminalnya kan tinggi. Tinggi banget. Penjara penuh gitu kan. Jadi mereka bikin sesuatu kayak keringanan. Satu contoh kayak lu pemakai sama pengedar itu hukumnya beda. Pemakai itu dibilangnya orang sakit, larinya ke rehab. Ya. Gitu. Nah, terus kadarnya itu beda-beda. Ada yang misalnya di bawah 2 gram, itu lu masih pemakai. Oke. Ada yang cuman ketangkep misalnya alat ininya doang. Alat itunya. Itu hukumannya gimana? Gitu. Nah, pertama kali ketangkep itu masih ngomongnya misdemeanor. Jadi belum serius lah. Jadi kayak dikasih peringatan. Lu. Nah, 4 hari keluar, Kak. Tapi ada barang. Ada. Tapi dikit. Nah, Oh. jadi kayak rutin nangkep segala macem. Polisi sana kadang-kadang suka gitu, Pak. Iseng. Ditangkep yang cere-cere, dimasukin ke mobil, diajak muter-muter. Terus temen-temen lu kan ngeliat, wah ini cepu nih. Kadang-kadang ada yang dilepas, Kak. Lu habis dilepas kan temen-temen lu pada Pada lo takut. dong. Lu ngomong apa lu sama polisi gitu kan. Nah, kok bisa dilepas, yang lain bisa masuk gitu kan. Itu polisi kadang suka Sengaja ya. hukum kitanya kayak gitu. Oh. Supaya kita nggak nongkrong di situ lagi. Iya. Maksudnya gini, nah yo, orang udah nganggep lu cepu nih, lu nggak mau pulang. Lu Gitu. ditolak Ya, lo gitu. jadi mereka gunain berbagai cara Iya sih, untuk treat, strategi ya. untuk treat, karena mereka kan punya data, Kak. Kita fingerprint nih, ini orang masih cerek nih, baru main ke downtown nih, udah kita mentalnya kita gebrak aja gitu kan. Gitu. Jadi ada yang digertak begitu, tiba-tiba besok dia udah nggak ada tuh. Takut lah. Iyalah. Gila, lu baru main ke situ dikira cepu, di orang yang gede-gede segala macam, kabur dia, Kak. Modelnya gede-gede sana ya. Kadang-kadang kita lucu, hey, where's the guy? Kan kita ngeliat 2-3 hari nongkrong di sini kan. Kadang kan kita risih kan, orang-orang yang kalau baru datang, kayak gua tuh dulu kan kayaknya mau cari perhatian kan, cari perhatian bandar segala macem. Dan it happen every single day, selalu ada orang yang Kayak gitu. baru kayak gitu. Iya. Kan attitude-nya beda-beda, ada yang Iya. bisa diterima, Ada yang enggak. ya kasarnya lu orang yang nggak punya street culture, tiba-tiba lu di street, lu nggak bisa langsung diterima. Iya, dengan cara mereka masing-masing gitu Sama kan. kan ya di penjara juga gitu. Iya. Ya, Yang kuat ya. lu nggak bisa petantang-petenteng di situ Iya, ada. abis lo. Yang kedua itu hampir sebulan. Oh, Hampir masuk. sebulan ya, karena udah ada peringatan yang pertama kan. Jadi kan rekod kita masuk. Kantor polisi. Ya, kantor polisi. Masuk Belum kantor penjara polisi belum penjara. Jadi di downtown LA itu kayak ada satu gedung, Kak. Di gedung. Oh, di gedung. Iya, kayak lu ke Wisma Mulia gitu, tapi itu tahanan semua gitu. Iya, Tapi bagus. kita belum masukin ke Bagus jail, ke belum ke jailnya. jail ya. Jadi kita di situ namanya
tempatnya itu di townnya situ, dia tuh kayak masih proses ke pengadilan bolak-balik. Jadi naik bus ke pengadilan apa segala macam kayak gitu-gitu deh. Nah yang ketiga aku dapat probation. Ya ampun. Probation pertama itu justru penangkapan ketiga. Di probation itu bener-bener udah terikat sama law lah. Iya. Kasarnya Tersangka. Masih tersangka tetap. Jadi kan kalau di sana Kak, kalau lu masih orang sakit, pasien, lu dapat probation, lu keluar harus lapor diri, rehab. Rehabnya tuh lapor diri sendiri. Jadi setiap berapa hari lu lapor gitu kan. Nah yang keempat, karena udah ada probation, ketangkap lagi nih. Udah lebih keras. Bawa berapa? Ketangkapnya berapa? Nggak sampai 2 gram sih, karena kita pinter Kak. Kita kan tahu nih, Saat kalau ini- di atas 2 gram, lebih berat kan. Nah, jadi kita Selalu mainnya. kita try to be a smart ass. Iya. But we not that smart. Tetep aja sih. Yes. Apalagi sial ya. Yeah. Kalau udah diincer gini, udah susah. Nah, saya salah satu seller yang nggak ada otak lah kasarnya. Justru kan waktu polisi lagi hot, semua nggak jualan, itu kan kesempatan paling bagus buat kita jualan. Jualan lebih mahal. Iya. I'm one of kind dealer. Yang ngambil Gue bisa naik sepeda nih, wah ini ada polisi nih. Gue naik sepeda, gue muter. jualan. Gue bawa barang, gue nggak jualan dulu, gue lihat situasi dulu Kak. Gue muter, naik sepeda nih, naik sepeda, muter kan. Jadi orang-orang yang pada pecandu kan masuk ke area, nggak ada yang jualan nih. Keluar kan nyari-nyari, gue samperin. Iya. How much you need? A dime, nickel, kita ngomongin $5 apa $10 kan. Nickel or dime. $10 ya dime, kasih paketan semua. Udah, muter aja sejam habis. Gila lu ya. Gila, dulu gila. Gak ada ininya. Gak Sampai- pikir sehat ya? Sampai badar-badar gede di situ tuh, aku dipanggil. Cino. Karena ada salah satu Cuban Chinese, dia Cinonya. Oh. Aku jadi Chinito. Cinito. Little Chino. Bahasa Latin banget ya. Hey Chinito, makanya diajak ngobrol gini. Lu disayang sama mereka. Ya, karena I can make money for them gitu kan. And one of the crazy lah. Gue nggak pernah bawa orang, nggak pernah bawa Iya. kayak Ribet. nunjuk orang Nggak segala ribet. macam. Ya gue ditangkap keluar, gue pasti di welcome. Iya. Nah justru itu bahaya Pak. Ketika lu di welcome, lu keluar dari penjara, lu mikir nih, kalau gua ke 70 East, gua pulang ke rumah, keluarga gua nanyain ini itu dan lu nggak punya kerjaan segala macam, belum tentu lu diterima. Diterima. Ya kan, lu gembel banget kan. Kalau ke sini, party bos. Iya pasti. Balik ke sini. Mereka welcome. Ya. Nah, tangkapan yang terakhir, yang kelima itu benar-benar final. Jadi yang keempat dapat probation lagi. So I got double probation. Iya, double probation. Yang kelima ketangkep, itu parah sih. Aku kayak udah ditandain sama polisi, udah di DPO lah. Jadi at that time sempat hot juga, ada polisi segala macem. Nyata aku udah diincer sama polisi naik sepeda Kak. Kan kalau di sana kan di downtown ada sepeda naik polisi. 50 bicycle. Aku dikerumunin. Ya lu bawa sepeda. Ya. Dikerumunin sama sepeda Ya, lagi. terus mobil-mobil Yang detektif ngeblok tuh yang lah. mobil pakai baju bebas tuh, tangkap Ngeblok. buat nangkep gua doang. Gila. Tangkapnya berapa? Ketangkepnya pada saat itu barangnya nggak sampai 2 gram. Ada alat pakainya sama ini jarum suntik plus duit. Duitnya udah di sini Kak. Cash. Udah di sini, udah di kos kaki. Itu kos kaki kan kalau jadi gembel kan sampai nempel Kak. Nggak mandi-mandi. Nggak mandi-mandi. Taruh sini udah duit, udah dollar. Masa gini, udah nggak bisa lari lah. Yes. Terus lu inget nyokap nggak? Karena Of dari course, awal of lu course. ngomongin nyokap tuh. Iya. Lu ngomongin bagaimana nyokap lu berusaha untuk membantu lu keluar dari masa kelam itu. Jadi kalau kita ngomongin Tuhan ya Kak, mungkin kalau buat sekarang tuh it's kind of a little bit extreme when you just speak about pribadi yang orang tuh belum ngerti, belum kenal gitu. Tapi kita tuh kita harus nunjukin, kita harus jadi teladan buat orang. Dan gue ngeliat teladan itu ada di my parents, gitu, di orang tua gue, di ibu gue yang nggak pernah nyerah sama gue. Kayak ngeliat, iya ya, kalau dibilang Tuhan baik, masa sih baik? Tapi mak gue baik nih, kelihatan nih gitu kan, nyata gitu kan. Wujudnya kelihatan. Yes, gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang di dalam kehidupan saya sekarang pun, aku
di dalam pelayanan saya pun saya mau bisa jadi teladan. Tuhan tolong jadiin saya teladan buat orang-orang di luar sana yang mungkin belum kenal dirimu lah. Biar tuh satu hari kalau saya duduk gitu, saya nggak ngomongin Tuhan saya siapa. Biar orang itu yang nanya, Kak, Tuhannya siapa sih, Kak? Kok bisa sih hidupnya seperti ini? You know what I'm saying? Like, kalau ketika dia yang mau kenal, dia yang eager to know this pribadi gitu, kayak, oh mau kenalan? Ayo. Tapi kalau kita maksain, lu mau nggak nih kenal si ini? Gak bisa, susah. Gitu loh. Kayak sesuatu yang dipaksakan itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar tulus, dan itu harus dari kemauan diri kita sendiri. Gitu. Dan ketika saya mau kenal pribadi ini, saya mau kenal si sosok yang baik ini, dan saya mau kenalan, ternyata dia mau menerima saya, itu sesuatu yang kayak wow, sesuatu yang masa dia aja mau terima saya yang udah bekas sampah, udah hancur kayak begini, kok masih nggak tahu diri gitu. Ini kayak once in a lifetime yang ya that's my dream gitu. Gue mau diterima kan selama ini kan, masuk ke komunitas ini segala. Nah, lu sekarang ada nih yang terima lu, yang nggak ngelihat latar belakang lu, nggak ngelihat, never judge you anything, okay? Welcome my sons, kayak wow, itu pribadi yang menurut saya membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Jadi menurut saya buat teman-teman di luar sana, kalau you hopeless, kalau ngerasa kayaknya nggak punya harapan, masih ada. Harapan itu ada, cuman masalahnya gini, kita mau sadar nggak, kita mau aware nggak, kita mau alert nggak bahwa pengharapan itu ada buat setiap kita. I'm not talking about religion, okay? Karena kasih itu nggak ngeliat agama, Kak. Kasih itu bentuknya universal. Ketika kita kenal kasih itu, even lewat orang tua kita, lewat orang-orang di sekitar kita, kalau kita sadar, itu is such a big power. Dan itu salah satu langkah untuk kita bisa berubah. Luar biasa ya. Kalau kita bisa berubah dan mau berubah, wow. Dan ya perubahannya kan nikmatin kita juga, Kak. Pasti. Kita dulu yang pertama menikmati semua orang lain. Iya. Terus nyokap gimana sekarang kalau lihat Mike? Nyokap sekarang ya gitu deh, ya dia bangga lah, maksudnya kayak pokoknya buat dia tuh goalnya satu, dia nggak minta apa-apa. Dia cuma mau ngelihat anaknya udah bener, ya puji Tuhan. Dia maksudnya gitu dia lebih tenang. Lebih tenang. Ya karena gue sebagai seorang ibu kan pasti ngarepinnya anak gue udah nggak aneh-aneh ya. You don't expect anything kan, cuman ngelihat dia udah. Enggak, udah cukup gitu cukup, kan. Pasti mama lu sekarang tuh bahagia banget ya. Yes. Bahagia basically kayak sekarang my mom, my wife, aku punya anak masih kecil juga gitu. Anak kan. lu berapa? Anak saya satu. Kelamaan bandel, Kak. Oh. Anakku sekarang umur 4 tahun. Di umur segini masih dia baru 4 tahun. Gak apa-apa. Dan every single day itu aku melihat kebaikan Tuhan lewat kasih karunia yang Tuhan kasih lewat anakku. Kayak lu capek kerja segala macam, nih anak ada aja gitu kayak lu sometimes ada lu, Kak, orang-orang yang dikasih jangkar sama Tuhan supaya mikir nih jangan melenceng nih, lihat nih. Ini depan lu nih. Harus ada jangkarnya nih gitu kan. Intinya ada anak nih, ayo gitu ya. Sometimes kita harus sadar, kita perlu hal-hal kayak gitu. Kita nggak sekuat yang kita pikir. You're not that strong gitu. Okay, your fame, your money, or anything itu nggak bisa membuat diri jangkar lu. Tapi ketika lu kenal kasih itu, wow, kasih itu cukup buat kita bisa bertahan maju ke depan. Iya. Luar biasa. Perjalanan Mike sangat luar biasa ya teman-teman. Sahabat Rock and Roll, kalau misalnya punya teman yang punya cerita sama seperti Mike, boleh sharing ke emailnya aku atau juga bisa komen di Instagram aku. Terus juga yang punya cerita mirip sama Mike, udah dengerin banget kayak apa, please kita ambil positifnya. Jadikan sebuah perjalanan journey yang dilihat bahwa sisi baiknya seperti apa. Sisi buruknya dijadiin sebuah cerita ya Mike, yang akan lo inget terus. Yang ya ini jejak digital nih, soalnya tentang jejak digital nih. Kita lihat, oh nggak boleh kayak gitu, ntar kayak gini. Oh kalau Mike cerita kayak gini, ntar gue kayak gitu. Atau ketika menemukan tadi kasih yang menurut Mike sebenarnya ada belum ditemukan, ayo kita harus cari ya. Kita harus cari dan pelajari terus agama kita. Kalau agama aku ya sama lah intinya, kita harus terus explore diri kita untuk cari jalan yang benar. Ya, kita harus cari. Nggak mungkin ditunjukin ke orang.
Dan kabar baiknya udah ada. Yes. Kalau dicari nggak ada, oke lah, mungkin. beda. Gitu. Ini udah ada, cuma Ya. tinggal dia minta ditemukan aja. Ditemukan. Kalau udah ditemukan harus bener-bener seperti tadi Mike bilang, dalam diri kitanya gue mau bener, gue mau berubah, gue mau bertransformasi, dan Yes. gue mau menyenangkan keluarga. Yes. Karena keluarga yang paling penting ya Mike. Keluarga penting. Keluarga yang pertama, circle pertama adalah keluarga. Yes. Oke sahabat Rock and Roll, demikianlah obrolan aku sama Mike. Luar biasa seru, kayaknya akan panggil Mike lagi buat bahas yang lain. Misalnya Siap, Kak. kayaknya entrepreneurnya beda. Thank you banget ya Mike. Thank you, Udah Kak. sharing Thank you banget, buat semoga semuanya. Ya. bermanfaat. Pokoknya semangat terus. Siap. Bye sahabat Rock and Roll.